Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang biawak atau Paranus salvator. Dan Paranus salvator ini adalah jenis Paranus terbesar kedua setelah Komodo. Mari kita bedah seluk-beluk atau biodatasi Paranus salvator ini. Biawak atau Paranus salvator adalah hewan reptil berkaki dengan banyak kelebihan, dimulai dari kecepatan berlari, kemampuan memanjat pohon dan tebing bebatuan, sampai berenang. Jangan ditanya sih sebenarnya kalau berenang, mereka adalah ahlinya sesuai julukannya, yaitu biawak air. Ada beragam jenis motif dari si salva ini tergantung tempat mereka tinggal. Biasanya setiap kota atau wilayah warna motif yang dihasilkan berbeda dan beragam. Dan yang saya pegang ini adalah biawak dari wilayah Jawa Barat. Biawak sendiri tersebar luas di beberapa wilayah di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang anggota tubuh yang dimiliki biawak ini. Yang pertama ialah kuku. Biawak dengan bentuk cakar digunakan untuk memanjat, bisa pepohonan atau tebing atau juga untuk merobek mangsanya, agar bentuk dari si tekstur menjadi lebih kecil supaya mangsanya ini dapat lebih mudah dicerna. Salva identik dengan warna hitam kecoklatan dan warna dot kuning atau motif berbentuk bulatnya itu berwarna kuning. Memiliki 5 jari di setiap tangannya dengan berukuran yang cukup panjang dan kuku yang cukup kuat. Lidahnya berfungsi untuk mencium bau keberadaan mangsanya atau memahami lingkungan di sekitarnya. Lidahnya sendiri sangat berperan penting untuk si salva ini. Karena dari lidahnya saja kita bisa membedakan antara biawak yang sehat dan biawak yang sedang tidak sehat. Dari juluran lidahnya, semakin dia sering dan semakin cepat menjulurkan lidah, berarti dia semakin sehat. Dan untuk biawak yang tidak sehat biasanya tidak bergairah untuk mengeluarkan lidahnya atau menjulurkan lidahnya. Biasanya cenderung lebih lambat atau bahkan sama sekali tidak banyak mengeluarkan lidah. Sedangkan ekornya berperan sebagai alat untuk mereka berenang. Bentuk ekornya sendiri pipih mirip ekor ikan, membantu mengatur kecepatan ketika mereka berenang. Ketika di dalam air, mereka akan mengibaskan ekornya dan ketika terancam berfungsi sebagai pertahanan mereka dengan mengibas-ngibaskan ekornya seperti cambuk. Tekstur ekornya sendiri sangat kuat, dimana sesuai dengan kebutuhannya. Karena sebagian besar ekornya ini cukup berperan untuk mereka mencari mangsa.
Pendengaran mereka tidak terlalu baik karena biawak tidak memiliki daun telinga, tidak seperti ular yang sama sekali tidak memiliki telinga, bahkan gendang telinga, menjadikan salah satu perbedaan antara ular dan biawak. Meskipun ada juga jenis reptil tidak berkaki, namun memiliki telinga, contohnya dari jenis lizard yaitu kadal pensil. Tidak semua hewan reptil tidak berkaki bisa disebut dengan ular, tapi hewan reptil yang tidak memiliki gendang telinga atau telinga sudah pasti itu adalah ular. Jadi gitu. Yang unik dari biawak ini, dia memiliki 3 mata. Mungkin yang sepintas dilihat hanya ada 2 mata, tapi sebenarnya dia memiliki 3 mata. Jadi letak mata ketiganya itu ada di atas kepala mereka. Nah, dijelaskan bahwa mata ketiga itu juga memiliki retina dan lensa, namun hanya mampu mengenali cahaya. Selain dari kemampuan itu, belum jelas apa fungsi mata ketiga tersebut. Jadi ada satu artikel yang membahas tentang mata ketiga ini, namun belum jelas si fungsi dari mata ketiga ini berperan penting atau tidak di biawak. Namun setiap biawak atau setiap Varanus biasanya dia memiliki mata ketiga ini. Oke, sekarang kita bahas tentang cara menjinakkan salpa. Pertama, jemur salpa secukupnya. Buat mereka setenang mungkin dan senyaman mungkin. Pegang di bawah badannya dan tempatkan kedua jari kita di leher biawak tersebut bila meronta-ronta. Coba ditahan bila mulai merasa tenang dan longgarkan kedua jari agar biawak lebih leluasa. Biawak di air dingin. Coba interaksi dengan biawak perlahan. Angkat, lalu masukkan lagi ke dalam air. Lakukan itu terus-menerus sehingga biawak mulai tidak terlalu agresif. Coba interaksi sebaik mungkin, jangan terlalu mengekang dan memaksa bila belum terasa begitu nyaman. Lakukan dengan cara rendam seperti tadi. Bila sudah benar-benar tenang, coba jemur di tangan lalu tarik ulur biawak dengan kedua tangan. Ikuti terus gerak-gerik mereka, buat mereka nyaman dan beradaptasi dengan tangan kalian. Diusahakan jangan sampai biawak terjatuh ke bawah, karena bisa membuat mereka stres dan tidak nyaman. Lakukan secara bertahap, jangan terlalu sering, apalagi ketika sehabis makan, karena bisa muntah. Maksimal 2 kali atau seminggu 3 kali, tergantung kondisi mereka. Dan ini adalah contoh cara menarik ulur biawak agar dia nyaman. Jadi seperti ini, ikuti terus dia kemana ingin berlari, hanya saja jangan sampai mereka terjatuh atau turun ke bawah. Nanti dia soalnya akan lari atau ngacir, apalagi biawak yang baru pertama kali
mengenal manusia. Nah, seperti ini. Inilah contoh bila salpa sudah merasa nyaman. Lidahnya akan menjulur, menandakan mereka lebih tenang. Jadi dia akan lebih pasif, lebih nyaman berada di tangan, dan lidahnya akan sering menjulurkan lidah terus-menerus, seperti sedang membaca keberadaan di sekitarnya, seperti itu. Mungkin segitu aja tips dan triknya, semoga bermanfaat. Saya Rangga dari Rimba Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.